Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsya Ratu Bulkis dengan NIM 2402026063. Pada bidang pemerintahan, saya memilih judul Penerapan Prinsip Transparansi dalam Pengadaan Barang sebagai upaya pencegahan korupsi. Adanya penerapan prinsip transparansi dalam pengadaan barang, hal ini sangat efektif untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Penerapan prinsip transparansi di dalam sektor pengadaan barang juga berpengaruh signifikan terhadap terhadap mempersempitkan peluang terjadinya korupsi di dalam pemerintahan. Di sini saya menggunakan teori good governance, yang dimana teori good governance ini merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Di dalam teori good governance mencakup beberapa prinsip seperti prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip responsivitas, prinsip partisipasi, prinsip efektivitas, dan prinsip efisiensi. Yang dimana setiap prinsip-prinsip tersebut merupakan proses dari penyelenggaraan pemerintahan. Teori good governance memberikan pemahaman bahwa pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang terarah bukan hanya dilihat dari pencapaian tujuan pembangunannya, tetapi bagaimana proses di dalam pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Maksudnya bagaimana di balik dari pembangunan tersebut, seperti seharusnya di dalam proses pembangunan tersebut terjalankan prinsip transparansi yang dijalankan secara terbuka, dapat dipantau oleh masyarakat, dan berorientasi pada kepentingan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, konsep good governance ini menjadi landasan untuk meningkatkan pemerintahan yang berkualitas dan mencegah adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik ini merupakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang transparan merupakan dasar untuk mencegah terjadinya korupsi atau mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di dalam pemerintahan. Korupsi dalam sektor pengadaan barang di Indonesia saat ini relevan dengan teori good governance. Sektor pengadaan barang rentan menjadi tempat penyimpangan karena bisa dilihat dari praktik markup harga, yang dimana harga yang berbeda dari harga yang dianggarkan, adanya kolusi antar pihak, hingga penyalahgunaan kewenangan pejabat publik. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi hal ini juga memperhambat pembangunan dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu menurun karena pemerintah sudah mengecewakan masyarakatnya. Teori good governance memberikan penjelasan bahwa praktik korupsi terjadi karena kurangnya penerapan prinsip transparansi dan kurangnya penerapan prinsip akuntabilitas yang ada di dalam proses pengadaan. Maka kurangnya prinsip-prinsip tersebut membuat seseorang mudah untuk korupsi. Tanpa adanya keterbukaan informasi serta mekanisme pertanggungjawaban yang kurang, hal ini berpotensi terjadinya penyimpangan yang semakin besar. Penyimpangan korupsi semakin meluas. Oleh karena itu,
Dengan adanya penerapan prinsip good governance dapat mencegah peluang terjadinya penyalahgunaan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dan hal tersebut juga mewujudkan masyarakat percaya terhadap pemerintah. Namun jika prinsip transparansi dijalankan dengan baik dan konsisten sesuai dengan teori good governance, maka seluruh proses pengadaan dapat diawasi dan dipantau oleh publik. Yang dimana hal ini membuat peluang terjadinya korupsi semakin sedikit, semakin menyempit. Transparansi diperlukan sebagai solusi dalam memberantas korupsi di dalam pengadaan barang, serta transparansi ini perlu dalam mencegah adanya korupsi dan penguatan akuntabilitas pemerintah. Akuntabilitas ini merupakan tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan kesesuaian antara aturan dan kesesuaian pelaksanaan kerja, yang dimana setiap keputusan penggunaan anggaran dalam pengadaan barang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, good governance juga mementingkan prinsip partisipasi dan responsivitas. Prinsip ini memastikan bahwa proses pengadaan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa dikurang-kurangi dan bersih dari praktik korupsi, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar sehingga pelaksanaannya tidak hanya bebas dari penyimpangan, tetapi juga relevan dengan kepentingan semua lapisan masyarakat, dengan kepentingan publik. Di dalam teori good governance, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ini dipandang sebagai strategi utama atau unsur utama dalam mencegah terjadinya korupsi, apalagi pada sektor pengadaan barang yang diketahui bahwa sektor ini rawan sekali akan adanya penyimpangan karena banyak hal yang dapat banyak hal di dalam proses pengadaan barang ini membuat pejabat terkecoh untuk melakukan praktik tersebut. Teori ini juga menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang diterapkan secara konsisten dan diterapkan secara optimal membuat peluang terjadinya penyimpangan akan semakin menyempit. Good governance tidak hanya menjaga integritas dari birokrasi, tetapi juga menjaga dan memastikan bahwa setiap proses pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan dan prinsip akuntabilitas atau prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan. Menciptakan sistem birokrasi yang efisien, menciptakan sistem birokrasi yang responsif dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting di dalam penerapan teori good governance. Teori good governance ini mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang transparan, sehingga terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, serta meningkatkan legitimasi pemerintahan dan kepercayaan oleh masyarakat terhadap pemerintah, sehingga penyelenggara kebijakan negara itu aman karena masyarakat telah percaya terhadap pemerintah
Karena pemerintah sebagai penyelenggara negara, maka negara akan aman, bersih, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.